Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rahmat Afitra dengan NIM 2400 24060083. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan model Solo. Pertumbuhan ekonomi 2 yang ada di buku Makroekonomi Menkyu edisi ke-6. Pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. 5 pertanyaan untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Kita harus menanyakan 5 pertanyaannya. Pertama adalah apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau lebih sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya didorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Serta yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Model Solo menyediakan bingkai teoritis di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Yang pertama adalah menambahkan efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F dalam kurung K, L dikali E. L dikali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K. Dan pekerjaan L dikali dengan E, efisiensi modal ini adalah kenaikan E. Analog dengan kenaikan L, dengan kata lain, seorang pekerja dapat dianggap sebagai dua pekerja jika dua kali lebih produktif. Dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L dikali dengan E tumbuh pada tingkat N ditambah dengan G. Sekarang perubahan persediaan modal pekerja delta Q sama dengan I dikurang depresiasi ditambah N ditambah G dikali K. Di mana I sama dengan SF dalam kurung K. Catatan penting tentangnya adalah kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi modal pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K mengatasi dengan tempat penurunan pada K karena depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Adapun dampak kemajuan teknologi, modal pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan F dalam kurung K. Output pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G, jadi output pekerja Y dalam kurung L sama dengan Y kali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikali E dikali L tumbuh pada tingkat N plus G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Selanjutnya, pengenalan kemajuan tingkat modal kaidah emas. Kriteria untuk kaidah emas, tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan pekerja efektif adalah C bintang sama dengan F dalam kurung K bintang dikurang dengan
depresiasi ditambah N ditambah G dikali dengan K bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK dikurang dengan depresiasi ditambah dengan N ditambah dengan G. Disusun ulang, MPK dikurang dengan dikurang dengan depresiasi sama dengan N plus G. Yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal NITO, MPK dikurang depresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambah dengan G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal kaidah banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solow dengan kemajuan teknologi. Variabel modal pekerja efektif disimbolkan dengan K sama dengan K dibagi dengan E dikali dengan L. Dan output pekerja efektif disimbolkan dengan Y sama dengan Y dibagi dengan E dikali dengan L sama dengan F dalam kurung K. Output pekerjanya adalah Y dibagi dengan L sama dengan Y dikali dengan E. Output totalnya sendiri disimbolkan dengan Y sama dengan Y dikali E dikali dengan L. Baik, selanjutnya dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataannya. Selanjutnya adalah materi, yaitu adalah materi pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama. Pada kondisi mapan ini disebut dengan pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output pekerja Y dibagi dengan L dan persediaan modal pekerja K dibagi dengan L. Keduanya tumbuh pada tingkat G yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat, selama 50 tahun terakhir. Upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Selanjutnya adalah konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut juga dengan konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan populasi serta akumulasi human capitals. Baik, selanjutnya adalah akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Efisiensi dalam penggunaan faktor produksi secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Pertanyaan kunci dalam materi ini adalah dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara
Si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau disebabkan oleh perbedaan fungsi produksinya. Selanjutnya adalah tingkat tabungan menghasilkan kondisi mapan kaidah emas. Output kondisi mapan suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi pekerjanya. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan Amerika Serikat. Membandingkan dua hal, yang pertama adalah produk marginal modal neto dari depresiasi MPK dikurang depresiasi dan tingkat pertumbuhan output total N ditambah dengan G. Ingat bahwa pada kondisi mapan MPK dikurang depresiasi sama dengan N ditambah dengan G. Materi selanjutnya adalah jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang depresiasi lebih kecil daripada N ditambah dengan G. Namun apabila jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang depresiasi lebih besar daripada N ditambah dengan G. Selanjutnya adalah perekonomian Amerika Serikat. Produk marginal modal neto setelah depresiasi atau MPK dikurang depresiasi dan tingkat pertumbuhan output total atau N ditambah dengan G. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksirkan tingkat pertumbuhan output N ditambah dengan G dan produk marginal modal neto MPK dikurang dengan depresiasi. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahunnya. Jadi N ditambah dengan G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksirkan produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut ini. Pertama, persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun atau K dikurang 2,5 Y. Yang kedua adalah depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK dikali dengan K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Depresiasi K dibagi dengan K sama dengan 0,1 Y dibagi dengan 2,5 Y. Kita dapat dari penjumlahan ini kita dapat depresiasi sebesar 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal atau MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. Yaitu adalah MPK dikali dengan K dibagi dengan K. Yang sama dengan 0,3 Y dibagi dengan 2,5 Y. Dan kita dapat menghasilkan MPK sebesar dengan 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun. Dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Serta produk marginal modal neto MPK dikurang D sekitar 8% per tahun. Kita dapat melihat bagaimana pengembalian modal MPK dikurang depresiasi sama dengan 8% per tahun. Jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N ditambah dengan G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya,
ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika terjadi suatu pengeluaran, ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Namun, jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, maka terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya adalah membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki beberapa tingkat produktivitas. Karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Selanjutnya, mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Di luar model Solow terdapat beberapa teori. Salah satunya adalah teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen sendiri adalah teori yang menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Selanjutnya, model dasar. Mulai dengan fungsi produksi sederhana yaitu Y sama dengan K, di mana Y adalah output dan K adalah persediaan modal dan serta A adalah konstan yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dengan model Solow. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang kita gunakan, yaitu adalah delta K sama dengan SY dikurang dengan depresiasi K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal atau delta K sama dengan investasi atau SY dikurangi dengan depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi. Kita mendapatkan hasil dengan susun ulang yaitu adalah delta Y dikurang dengan Y sama dengan delta K dibagi dengan K sama dengan SA dikurang dengan depresiasi. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y dibagi dengan Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar dari depresiasi pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun, akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Selanjutnya ada penghancur kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter,
Penggerakan kemajuan adalah pengusaha yang dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama atau beberapa inovasi lainnya. Adapun konsep-konsep penting yang ada dalam bab 8 ini antara lain pertama adalah efisiensi tenaga kerja atau efficiency of labor, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor augment technology and progress. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya Haikal Rahmat sebagai pemberi materi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan berkata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.